Cuplek-cuplek suwung, suwunge tenggeleter, mambu ke pundung kudal, Pak Empol lerak-lerik sapa guyu ndelikake, sir pong delik kopong, sir pong delik kopong, sir pong delik kopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pasti selalu sehat dan bahagia ya. Perkenankanlah saya, Ana Altafunisa, akan menyampaikan sebuah dongeng dari Tanah Jawa yang berjudul Timun Emas. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Bok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama Bok Rondo mengharap kehadiran seorang anak, tapi dia hanya seorang janda yang sudah tua dan miskin. Mana mungkin bisa punya anak? Suatu hari, pada saat akan mencari kayu di hutan, Bok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku punya anak, pasti beban hidupku akan sedikit ringan karena ada yang membantuku. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa. Muncul raksasa bertubuh hitam besar dan menakutkan. Wah, ha, 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 ha. Hai Bok Rondo, jika kau menginginkan seorang anak, akan aku kabulkan. Benarkah? Benar, tapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah berumur 16 tahun, maka kau menyerahkannya kepadaku. Karena akan aku jadikan santapan. Wah, ha, 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 ha. Karena sangat menginginkan seorang anak, Bok Rondo menyetujuinya. Baik raksasa, aku setuju. Kemudian raksasa itu memberikan biji timun kepada Bok Rondo dan menyuruhnya menanamnya. 2 minggu telah berlalu. Kini timun yang ditanam Bok Rondo pun tumbuh dan berbuah. Bok Rondo sangat senang dan bahagia. Tapi Bok Rondo heran karena ada salah satu timun yang berwarna emas dan bercahaya. Bok Rondo pun menghampirinya dan memetiknya. Dibawalah pulang timun emas tersebut. Dan saat Bok Rondo membelahnya, tiba-tiba terdengar suara owe, owe, owe. Ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan putih. Bok Rondo sangat senang dan bahagia. Diberilah nama bayi tersebut Timun Emas. Tak lela leduk, cup menengah anakku cah ayu, anakku sing ayu rupane, yen nangis dak ilang ayune. Hari, bulan, dan tahun berganti. Kini Timun Emas tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik dan putih. Bok Rondo sangat menyayanginya. Suatu hari, pada saat akan mencari kayu di hutan, tiba-tiba terdengar suara bum, bum, bum. Disusul dengan suara tawa yang menggelegar. Wah, ha, 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 ha. Wah, celaka. Anakku, bersembunyilah di kolong tempat tidur. Hai Bok Rondo, keluarlah. Aku datang lagi janji. Mana anakmu? Sudah saatnya aku makan. Wahai raksasa, anakku Timun Emas masih sangatlah kurus. Tidak enak jika kau makan. Tunggulah 2 tahun lagi.
baru dagingnya akan sangat lezat. Benarkah? Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Kemudian raksasa itu pergi meninggalkan Mbok Rondo. Anakku, keluarlah nak, kau sudah aman nak. Ibu, aku mendengar percakapan ibu dengan raksasa tadi. Apa benar jika raksasa itu ingin mengambilku? Benar anakku, tapi ibu tidak akan membiarkan raksasa itu mengambilmu. 2 tahun telah berlalu. Mbok Rondo sangat cemas mengingat janjinya kepada raksasa. Suatu hari, pada saat Mbok Rondo tidur, Mbok Rondo bermimpi. Hai Mbok Rondo, jika kau ingin anakmu selamat, maka pergilah ke pertapa di Bukit Gandul. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Dia menemui seorang pertapa dan menyampaikan niatnya. Sang pertapa kemudian memberikan bungkusan yang berisi 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Setelah itu, Mbok Rondo kembali pulang. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo menemui Timun Mas. Anakku, mulai saat ini kau tidak perlu takut nak, karena ibu akan memberimu senjata. Ini adalah bungkusan yang berisi 4 benda. Gunakanlah saat raksasa itu mengejarmu. Tapi ingatlah untuk selalu berdoa pada Tuhan saat menggunakannya. Suatu hari, pada saat Timun Mas akan beranjak, tiba-tiba terdengar suara bum, bum, bum. Anakku, larilah nak, larilah lewat pintu belakang, jangan hiraukan ibu. Timun Mas pun berlari keluar rumah. Tetapi ternyata raksasa itu tahu kalau Timun Mas melarikan diri. Hai Timun Mas, jangan lari, awas kau. Karena terus berlari, Timun Mas kelelahan. Akhirnya dia membuka bungkusannya dan melemparkan biji timun ke arah raksasa. Sungguh ajaib, biji-biji timun itu berubah menjadi buah-buahan yang sangat besar. Sehingga raksasa saat melihatnya langsung memakannya. Nyam, nyam, nyam. Setelah kenyang, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Pada saat itu juga, Timun Mas membuka bungkusannya lagi dan melemparkan jarum ke tanah. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa berusaha menerobosnya, tapi kakinya tertusuk oleh tusukan bambu yang patah. Tetapi masih saja bisa mengejar Timun Mas. Timun Mas tidak menyerah. Ia kembali menaburkan garam ke arah raksasa. Raksasa terkejut karena tubuhnya hampir saja tenggelam. Tetapi masih saja bisa selamat. Timun Mas terus berlari sambil berdoa dan menyebut nama ibunya. Ibu, ibu tolong aku. Timun Mas teringat bahwa masih ada terasi. Pada saat itu juga Timun Mas melemparkan terasi ke muka raksasa. Seketika itu tubuh raksasa ditelan oleh lumpur. Raksasa meronta-ronta meminta pertolongan. Tolong! Tolong selamatkan aku! Aku janji tidak akan memakanmu. Tolong! Tetapi lumpur itu menenggelamkan raksasa hingga raksasa itu mati. Kini Timun Mas bisa bernafas lega dan kembali pulang. Ibu, aku pulang. Syukurlah anakku. Terima kasih Tuhan telah melindungi anakku. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Nah teman-teman, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya kasih sayang seorang ibu itu
sepanjang hayat. Jadi jangan sakiti ibu. Ayo kita berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.